Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Wahai sahabat kreatif dimanapun Anda berada, di masa pandemi ini kita semua harus berikhtiar dengan doa dan dengan menjaga kesehatan kita semua. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala selalu melindungi hambanya. Dan maka dengan itu marilah kita berikhtiar dengan cara menjaga kesehatan kita. Karena nikmat sehat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita itu merupakan nikmat keemasan yang harus kita jaga. Cinta merupakan sebuah perasaan yang Allah ciptakan pada manusia. Maka dari itu, wahai sahabat kreatif dimanapun kalian berada, mari kita timbulkan rasa cinta kita. Kita dekatkan diri kita kepada Sang Ilahi Rabbi, yang mana beliaulah yang selama ini dikala engkau tidak mengingatnya, tetapi beliau mengingat engkau. Cinta itu penuh dengan misteri, maka harus kita ungkapkan walaupun dalam doa. Perasaan cinta bisa membuat seseorang yang sedang jatuh cinta ini melakukan apa saja. Membicarakan persoalan cinta yang langsung terngiang mungkin adalah cinta kepada sesama manusia. Padahal ada cinta yang jauh lebih tinggi dari itu, yaitu cinta kepada Allah dan Rasulnya. Sebagaimana yang saya katakan tadi, sesungguhnya itulah cinta yang patut diagungkan, yang patut kita perjuangkan selama ini. Karena cinta kepada Sang Khalik merupakan cinta yang abadi, forever in love kalau dalam bahasa Inggris. Wahai sahabat kreatif, bukan hanya cinta kepada sesama makhluk ciptaan Allah saja. Maka dari itu, perasaan cinta ini perlu dijaga supaya tidak membawa diri kita kepada hal-hal yang tidak baik. Sebagaimana yang kita ketahui, semoga kita semua terhindar dari kemaksiatan. Amin, amin ya rabbal alamin. Ibnu Qayyim al-Jauziyah yang merupakan seorang ulama yang mengajarkan kita bahwa cinta itu memiliki 4 kekuatan, yang mana cinta merupakan sesuatu yang datang melalui 4 sebab, yaitu yang pertama, Islam tidak mengenal cinta buta. Karena dalam Islam kita diminta untuk berilmu terlebih dahulu. Karena keyakinan orang yang berilmu datang dengan ilmu, sehingga tahapan yakni itu ada ilmu yakin, ainul yakin, dan hakul yakin. Yang kedua, mencintai dengan ikhlas. Subhanallah, sebuah arti yang mempunyai retorika indah. Setelah keyakinan dimiliki, maka akan terasa ikhlas dengan sendirinya. Orang yang mencintai seseorang tanpa keikhlasan dalam mencintai, maka itu sesuatu yang bohong dalam Islam. Yang ketiga, ikhlas mendatangkan kejujuran. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa Islam sangat menerapkan nilai kejujuran kepada umat-umatnya. Ajaran Islam jujur, as-sidq, merupakan salah satu komponen penting yang harus kita jalankan sebagai umat manusia. Karena kejujuran inilah yang akan membuahkan cinta. Wahai sahabat kreatif, dari cinta ini akan menelurkan 2 hasil yang bernama inqiyad dan qabul. Yang dimaksud dengan 2 hal ini adalah
orang yang patut mencintai. Orang yang mencintai akan tunduk dan patuh kepada yang dicintai. Berbagai perasaan cinta yang dirasakan manusia ada tingkatannya, wahai sahabat kreatif. Dan hendaknya kita memposisikan perasaan cinta ini dalam hidup kita. Rasa cinta yang muncul pada diri manusia ini memang terkadang membingungkan, seperti hal kita mencintai sesama lawan jenis. Meskipun kita tidak tahu dia jodoh kita apa bukan, tetapi kita tidak usah terlalu mengejarnya. Yang kita mengejarnya adalah cinta kepada Allah. Yang seharusnya kita mengejar adalah cinta kepada Allah dan cinta kepada ibu kita, yaitu sebagai Tuhan kedua dalam hidup kita. Karena ibu yang telah mengandung kita, dan apabila tangan kedua ibu diangkat, maka semua hal-hal yang buruk itu bisa disenyapkan dalam beberapa detik hanya melalui kekuatan ibu. Subhanallah. Rasa cinta yang muncul pada diri manusia ini memang terkadang membingungkan, terutama masalah cinta yang ada pada sesama manusia yang seperti tadi saya bilang. Namun sebaiknya kita juga membawa cinta ini menjadi ketakwaan dengan cara memposisikan perasaan cinta dalam diri kita. Apabila kita mencintai sesama manusia, katakanlah mencintai lawan jenis kita, maka harus kita membuat hubungan itu, kita membawa rasa cinta itu kita dalam agama, yang mana kita membuat mereka cinta kepada penciptanya, cinta kepada Rasulnya, bahkan cinta kepada orang tuanya. Selanjutnya akan qabul dan ikhlas dia menerima kita apa adanya, sehingga cinta akan terasa kepada kita juga. Cinta kepada Allah. Rasa cinta kepada Allah harus yang paling besar dan paling banyak, wahai sahabat kreatif dan saudara-saudara dimanapun kalian berada. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala merupakan zat yang tidak ada bandingannya. Bentuk kecintaan kita kepada Allah tentu adalah menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala pada surat Az-Zariyah ayat 56. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Shadaqallahul azim. Dan aku tidak akan menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku. Dengar wahai kaum muslimin yang ada dimanapun kalian berada. Maka bentuk ibadah kepada Allah yang bisa kita lakukan adalah melaksanakan ibadah salat, menjalankan puasa, melaksanakan ibadah haji, dan masih banyak ibadah lainnya yang disyariatkan oleh agama Islam. Apabila kita sedang sakit, maka kita mencoba untuk senyum, karena senyum adalah bagian dari ibadah. Kita mencoba untuk beramal agar dosa kita terlaundry atau tercuci, karena itu merupakan salah satu cara yang mampu menghapus dosa-dosa kita. Mengenai ibadah juga ada di dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Baqarah ayat 21, yang mana ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum. Hai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakanmu. Walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Dan orang-orang yang sebelummu agar kamu bertakwa. Surat Al-Baqarah ayat 21. Sebagaimana cinta kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang harus kita berikan adalah dengan cara mengikuti semua perintahnya dan menjauhi semua larangannya. Yang kedua, cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membekali umat muslim dengan Al-Quran dan Al-Hadis yang diturunkan kepadanya.
sehingga mukjizat yang ada pada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisa menjadi pedoman dan petunjuk umat Islam sepeninggal beliau. Bentuk cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi, adalah dengan mengikuti sunnah-sunnahnya. Karena Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan wahyu kepada nabi-nabi sebelumnya dan ajarannya telah disempurnakan melalui agama Islam yang disebarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka hendaknya sebagai wujud cinta kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mari kita mengikuti apa yang dikerjakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semasa hidupnya dan selama hidupnya. Karena apa saja yang dikerjakan oleh Rasulullah dan ditinggalkan oleh Rasulullah adalah perintah langsung dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dapat kita lihat bahwa cinta kita kepada Allah, maka kita harus juga cinta kepada Rasulnya. Salah satu adalah dengan menikah dan membaca Al-Quran. Adalah sunnah Rasul yang dijalankan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun begitu ada juga pernikahan yang dilarang dalam Islam, yaitu pernikahan beda agama. Sesungguhnya ini sangat berat, tetapi demi keyakinan sebagai hamba Islam, sebagai umat Islam, maka kita perlu jauhi hal-hal yang begitu. Masih banyak juga sunnah Rasulullah yang bisa dipelajari karena sudah jelas dan diketahui manfaatnya, seperti manfaat dalam membaca Al-Quran. Karena membaca Al-Quran merupakan sunnah ajaran Nabi Muhammad SAW dalam kehidupan. Rasulullah SAW sebagai suri tauladan, walaupun ajaran yang dibawanya sudah ribuan tahun, namun tetap bisa diaplikasikan di zaman modern seperti sekarang. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Apabila kita mencintai seseorang, maka cintalah dulu penciptanya, dan cintalah ibu kita. Balighu anni walau ayah, sebarkanlah walaupun hanya satu ayat. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.